itu orang teriak-teriak, naik motor, naik mobil, jenderal diculik katanya. Nah pas paginya itu turun tentara baret hijau, katanya si Kujang. Iya. Atau Kujang dari mana? Itu dua truk gitu. Tapi sama gue dibilang masih Sanur, bilangin lagi Sanur ditantangin lo masih bonat lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya yang berada di Kampung Seramanja. Hari ini saya berada lagi di Bapak Emin ya. Saya akan melanjut kembali untuk terkait mengenai obrolan di sore kemarin. Dikarenakan sore kemarin terlalu burit gitu ya. Kabur Bahasa maghribnya. Sunda namanya, namun bahasa Indonesia nama kabur maghrib. Jadi bahasanya kita obrolkan kembali terkait mengenai pengalaman si Bapak. Ya memang secara keseluruhan itu sangat berkesan lah bagi saya ya. Saya kan tinggal di Petamburan, RT 3, RW 12. Namanya tuh gang masjid lama. Nah itu 30 meter atau 50 meter lah kalau nggak salah dari rumah saya itu ada masjid. Namanya itu masjid pertama. Itu udah lama sekali masjid, termasuk masjid tua lah. Dikasih nama Jami Petamburan. Nah pada tahun 67 diganti lagi namanya tuh Manarul Huda. Nah di depan rumah bapak itu ada rumah sakit. Itu rumah sakit Pelni. Oh namanya itu. Nah, rumah sakit Pelni itu udah masuk wilayah Jakarta Barat. Jadi bapak kalau misalnya mau ke Tanah Abang itu dekat, mau ke Selipi dekat. Kalau anak-anak sekarang kan nyebutnya Tanah Abang ya. Padahal kalau orang-orang di sana itu nyebutnya Tanah Abang. Waktu zaman bapak tuh ada juga yang disebut apa Manggarai katanya ya. Kalau yang dulu manggilnya Manggarai. Manggarai bukan. Oh Manggarai. Bukan Manggarai. Jadi bapak tuh kalau misalnya ke HI dekat, terus mau ke Senayan dekat. Nah Senayan itu dulu namanya Ganevo, Stadion Ganevo. Oh, Stadion Ganevo. Terus diganti lagi lapangan Senayan. Nah diganti lagi deh tuh sama. Itu pada tahun berapa Pak? Itu tahun ya sekitar tahun kayaknya sih tahun 65 ke bawah deh gitu. Pabrik kaos tuh yang 77 tuh dulu cap cabe itu atau cap cabe, nah itu deket rumah bapak itu di sekitar Petamburan 2. Petamburan 2 itu terdiri dari komplek Hankam yang pangkatnya itu ya letnan kolonel sampai brigjen juga ada. Malah bapak tuh punya temen namanya si Bintoro, bapak tuh Om Yoyo disebutnya bapaknya itu brigjen itu Om Yoyo. Nah dari situ sebelahnya itu ada gang namanya Kober Kecil. Kalau kita masuk ke dalam itu lewat Gang Buana. Sebelum Gang Buana itu ada Gereja Betel dulu, pabrik tahu. Nah kalau kita mengkol ke sini, belok ke sini tuh yang ke kiri lah. Nah itu rumahnya Habib Rizik. Oh Habib Rizik di situ ya Pak? Iya dekat Habib Rizik. Nah, cuma bapak waktu itu belum kenal. Iya. Siapa Habib Rizik masih kecil, mungkin dia masih kecil. Kenalnya sama bapaknya Wan Ali. Nah kalau kita ke Tanah Abang tuh, kalau hari Minggu itu ke Tanah Abang. Kadang-kadang suka ngeliat-liat ada yang dagang obat, model bubalon tuh dulu. Ada, pernah dengar saya. Malah saya pernah nonton gitu. Di Tanah Abang itu bioskop, kalau nggak salah baru satu waktu itu. Baru satu. Udah ada bioskop ya? Ada bioskop. Pak, kayaknya paling pertama di Jakarta ya itu? Enggak juga sih. Banyak. Cuma di situ di pasar tuh ada namanya bioskop Sinar Surya. Nah, pada tahun 65 kira usia bapak tuh baru 10 tahun lah. Iya. Sekitar jam
4:30 atau jam 5 kan, karena rumah bapak kan deket jalanan ya. Itu orang teriak-teriak, naik motor, naik mobil, jenderal diculik katanya. Ya bapak kan belum tahu apa ya. 65 atau 65. Bapak bilang ada apa ini? Kok rame-rame jenderal diculik? Nah, waktu itu tegang semua, rame itu di kampung-kampung pada nyeritain soal masalah jenderal diculik itu. Nah pas paginya itu turun tentara baret hijau, katanya si Kujang. Tahu Kujang dari mana? Itu dua truk itu, satu kompi satu peleton gitu. Kompi lah. Kompi ke tempat saya tuh di sleeping ke dalam sama Gang Antasari. Sebelah bapak saya kan ada gang, itu namanya Gang Apotik Antasari. Nah dari Apotik Antasari itu juga dijaga sama tentara itu yang Pak Baret Hijau. Nah pas dijaga itu ya masyarakat yang dari luar nggak bisa ke dalam, yang bisa tuh dari dalam keluar gitu. Itu kalau yang masuk ke dalam diperiksa KTP-nya tuh. Nah udah gitu pas satu harinya itu di gang saya itu 12,7 3 biji ditongkrongin gitu. Kayak persiapan mau perang. Makanya saya kan suka pegang-pegang gitu. Itu kan besar-besar segede apa ya, hampir segini lah panjangnya ini, gedenya segini. 12,7. Saya bilang, Pak minta dong satu. Nggak dikasih, nggak boleh nak. Menurutnya anak ke saya, karena saya masih kecil kan. Kecil ya Pak ya. Nah pas malamnya itu maghrib, langsung Jakarta tuh mati total. Mati listrik itu, disebutnya alarm. Malam kedua, malam pertama. Malam kedua ada alarm gitu, mati semua. Orang tuh nggak pada keluar, udah pada diam di dalam aja, di dalam rumah lah, nggak bisa keluar karena takut kan. Ngobrol nggak boleh lebih dari 3 orang. 3 orang aja udah dilarang. Kamu masuk, maka aku masuk. Jadi Jakarta itu benar-benar gelap gulita lah. 1 bulan tuh. 1 bulan. Yang saya kesiannya itu kalau misalnya ada pedagang, kan dagang roti itu kan di Jakarta malam ya, dari malam ya. Dari jam 4 keluar sampai malam, kadang-kadang ada yang jam 7. Ada juga tukang duren, apa bagusnya tuh waktu itu nggak musim duren. Ya cuman tukang roti itu kan kadang-kadang dia pakai lampu aja, pakai lampu lilin. Itu ada yang ditangkap tempo hari. Waktu itu tuh ditangkap. Apa? Tadi kan pas zaman pas waktunya PKI itu ya kan, waktu pas penculikan jenderal itu yang diculik jenderal apa Pak? Yang saya tahu tuh Ahmad Yani, Tendean, S. Parman, ada berapa orang lagi tuh? 9 lah. Pokoknya 7 apa 9 itu. Sution kan? Nasution enggak korban, dia ketembak tuh anaknya ketembak. Kena disangkanya itu waktu itu Nasution tuh ada gitu. Nyasar, pelor nyasar. Peluru nyasar tuh waktu itu. Nasution lari ke atas, dari atas loncat ke bawah, ngumpet di tong katanya, di drum itu. Nah dicari nggak ketemu gitu. Nah udah gitu ya sekitar 2 hari itu setelah ada kabar jenderal diculik itu, terus turun pasukan RPKAD waktu itu. Nah itu menyeliping ke dalam rumah tuh, diseliping sama dia sama KKO berdua. Cuman KKO ya bagian yang nggak membahayakan. Kalau RPKAD mah ke tempat-tempat yang bahaya. Ya sekitar 2 hari lah operasi itu. Itu kalau ada senjata di dalam yang dicurigai itu langsung orangnya dibawa. Cuma di kampung bapak itu ada namanya Mas Karyo itu kalau nggak salah. Orang Jawa berarti Pak, kalau Mas Karyo itu orang Jawa ya? Orang Jawa. Pantesan dia kalau pulang itu jam 11:30 malam. Dia tuh pakai motor Ducati. Itu setiap jam 11:30 malam. Nah itu dia dianggapnya itu dia kalau misalnya PKI menang katanya ya, dia bakal jadi menteri dalam negeri itu. Sambil ngobrol bikin kopi banyak.
Ya boleh, bikin kopi deh. Nah kalau kita kembali lagi ke masa penculikan jenderal-jenderal itu kan kalau nggak salah itu 4 hari baru ketahuan. Oh, baru ketahuan. Ngopi, pemirsa ngopi. Nah kita meranjak dewasa gitu ya, udah agak inilah sama cewek udah ada ser-ser perasaan sama cewek. Iya, benar. Seru nih kayaknya urusan sama cewek mah. Nah kita di sekolahan itu ada cewek 2, namanya Nur Aini sama si Rohani. Wah cantik tuh cewek. Duduk. Tapi kita gimana ya? Kayak apa? Kalau menurut Tekuber lah ya. Iya. Cinta monyet lah gitu. Cinta monyet. Tahu dia bagaimana, cuma kita punya perasaan doangan. Nah udah cuma gitu waktu itu tuh begini kalau di sekolahan. Di sekolahnya tuh sebenarnya udah ada geng-gengan. Ada geng-geng juga ya, Pak. Ada gitu. Misal nih kita nih tukang berantem lah gitu ya. Anak-anak tuh nanti berlindung ke kita. Dia minta bantuan. Mau masa nyebut nama. Nah. Gua tuh di ini tuh dia tuh orangnya kasar gitu. Iya. Dia selalu ini nama gua neken apa gimana ya gitu. Nah itu kita samperin. Bully ya. Oh lo ngapain lo? Temen gua lo ini kan gangguin. Oh gitu. Tapi saya tuh waktu itu kelas 4 udah menguasai dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh pada takut. Enggak, Pak. Tadi kan Bapak bilang net itu netnya maksudnya siapa? Nama Nama dulu ya, nama panggilan. Pergaulan. Hari pergaulan kayak anak-anak sekarang lah gitu. Iya. Nah kita tuh kalau misalnya bawa duit jajan waktu itu kalau nggak salah jajan tuh 5 perak lah. 5 perak tuh gede. Itu bakso juga cuma seperak lebih. Kita tuh bawa jajan pulang tuh utuh. Kenapa? Karena dijajanin sama anak-anak. Mau apa gitu, kata dia apa dah gitu. Nah, si Hasan tuh sombong, belagu anaknya. Lu bilangin lo, Mas Hasan, berantem sama gue. Gitu, berantem sama gue. Dibilangin sama si Hasan tuh, dibilangin lagi. Lu ditantangin lo, si Gonat lo. Kapan? Kemarin dia ketemu ngomong katanya. Ya. Boleh ya gue layanin lah, gue jabanin lah. Nah, istilah jabanin tuh. Ya, bahasa ini ya Pak, bahasa Betawi lah gue jabanin. Gue jabanin lah. Ngomong lagi, lu bilangin di mana tempatnya. Nanti kita cari tempat tuh, tempat harinya. Ya. Kayaknya sih waktu libur sekolah lah minggu tuh. Kita ditemuin tuh di kebun. Dia bawa teman, kita bawa teman, berantem kita. Enggak keroyokan, satu sama satu ya. Enggak bawa senjata tajam. Gentleman diaduin. Kalau dia bawa senjata tajam, bencong dikatain itu. Dia omonginnya lu bencong lu, mau yang gituan gitu. Iya. Berantem kita. Nah kalau udah berantem udah capek nih, ngaso dulu. Dia dulu ngaso istirahat dulu. Istirahat dulu. Lalu dia mau minum kita mau minum nanti udah selesai tuh minum, berantem lagi. Wah, saling pukul deh, saling tonjok ya. Saling tonjok. Tapi kalau misalnya salah satu ngomong ampun, udah selesai. Kalah nanti. Kalah dia nggak punya kita tuh nggak punya rasa dendam. Nggak punya rasa dendam, dia pun begitu. Cuma dia nantinya gitu jadi anak buah kita. Nah di satu rumah tuh kalau misalnya malam Sabtu Minggu ya, maghrib ya pas-pasan maghrib tuh, ada ngumpul anak-anak semua. Kita sebagai rajanya deh gitu, bawa makanan. Bawa makanan Kita ada yang bawa singkong, bawa pisang goreng, combro, terus misro gitu ya, ancemon segala macam dah tuh bawa makanan. Tapi kita makan bareng-bareng semua, makan bareng-bareng. Jadi satu grup gitu. Tapi kalau misalnya satu aja atau 2 yang nggak ada nih, kita tanyain. Terus itu kemana? Si Ramli? Nggak ada deh. Panggil ke rumahnya. Panggil. Nanti kan panggil, Ramli dipanggil sama saudara tuh. Oh gue takut ah.
gue nggak punya makanan gitu. Oh, jadi harus bawa makanan katanya. Harus bawa makanan, waktu itu belum mau rokok. Iya, iya. Tapi itu juga buat yang kumpul makanannya gitu. Kita ancam dah tuh, awas lu, besok lu nggak datang minggu besok, lu gua tonjok lu, gitu. Nah gitu tuh, kata si Ramli, bilang deh masih gue nanti deh gua bawa makanan, gua kan nggak punya makanan, bawa bego menyangkut nggak bikin apa-apa ya, gitu. Nah begitu kita mulai dewasa deh tuh ya, mulai dewasa, itu sering main. Kita kalau main tuh waktu itu nonton. Kita nonton ke Sinar-Siu ya, tapi kalau film India saya senang benar tuh kalau film India. Film India itu. Saya pernah nonton sampai gila orang film India. Itu kan ada di Palmerah tuh ada Seruni, Ya. Palmerah Teater, terus di Tanabang Sinar Surya, sama di ini di Rivoli itu, Senen, daerah Senen. Saya nonton tiap 2 tahun. Apalagi yang mainnya Hema Malini, wah cantik banget. Ya udah gua kejar lo kemana juga, nonton tuh. Begitu kan dari Gita Bahari itu ya, kalau kita kesana Keramat tuh daerah Keramat ada ini apa dekat Rivoli itu ada sandiwara Sunda, Miss Cici namanya tuh. Miss Cici. Itu khusus tuh untuk apa? Untuk peranan-peranan orang Sunda itu di situ. Bahasanya juga bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Ngerti ya? Ya nggak ngerti deh. Kita penerangan gitu, teman gitu. Nah pada suatu waktu kita lihat tuh iklannya. Ini malam Kamis nih ceritanya bagus. Nah saya bilangin sama teman-teman itu si Papa namanya Bang. Malam Kamis bagus tuh acaranya gitu. Ya benar net, benar. Kita nyawa beca. Beca tuh 10 perak tuh pada mahal. Kita bayar 15 perak. Namanya Kang Ujang, yang lo nanti jam 11, terus setengah 11 ada di rumah jemput. Karena waktu itu kan kendaraan cuma beca doang kan. Iya. Belum ada bemo dan sebagainya. Nah saya nongkrong pas datang, udah deh jam lu udah pulang aja, lu mau narik dulu nggak apa-apa deh. Ntar setengah 11 jemput gue ya gitu. Nah saya bingung, gue bingung kenapa nih orang yang masuk pada masuk nggak beli karcis. Loh, Pang, gue coret teman gue tuh Pang, gratis. Masuk deh tuh. Kita beli makanan, minuman waktu itu, makanan tuh, minuman tuh linsuk, oso, wah top banget itu. Kita kalau minum oso, termasuk orang kayak menengah ke atas deh gitu. Sampai jam 9, ini kagak main-main. Saya bingung kan, kan suka ada gini, ada apa tuh alat-alatnya tuh dimainin dulu gitu ya, pembukaan, bangsa suling apa segala macam deh. Itu kok nggak main-main. Nah saya lihat ke belakang, ini kok yang nonton kok kebanyakan haji, Pak Haji, Bu Haji ya. Iya. Nah saya tanyain, Haji, ini kok sandiwaranya belum main-main? Apaan lo sandiwara? Ini mau mulu kan? Langsung gue pulang ke rumah udah gitu nonton tuh, jalan kaki sampai bioskop Keramat di Senen tuh. Yang nanya, Bang beli karcis. Apa lo beli karcis? Kata temen gue, jangan nih bukan daerah lo. Itu nanti lo gebukin lo. Gampang lo suka gebukin. Nah sebelahnya lagi itu ada Gang Sabang. Gang Sabang itu sebelahnya lagi ini Jakarta Teater. Nah kalau kita bergeser ke sono lagi itu udah Air Mancur. Air Mancur lagi itu udah masuk Merdeka Selatan. Istana Presiden di situ. Nah ada hotel juga, Hotel Barito. Nah kalau kita masuk dari Hotel Barito tuh ke dalam ada ini apa rumah sakit bersalin, namanya Setiabudi. Terus itu kita ke Tanabang. Makanya kalau dari saya itu dari Petamburan, kita mau kemana jadi dekat ya. Kita mau ke Istiqlal Istiqlal bukan begitu. Dulu ada empangnya tuh. Mau dibikin air mancur katanya, empangnya. Sekarang mau ditutup Pak? Ditutup tuh sekarang. Nah itu di HI aja tuh yang air mancur tuh. Saya pernah mancing. Pernah mancing Bisa dikejar-kejar polisi, saya kabur. Masuk ke jalan ini apa tuh kebun mati, terus ke Baru Kacang, tembus lagi ke gang apa itu namanya Gang Lontar, udah pulang langsung. Jadi saya sering mancing dulu.
Makanya saya bosan. Kok bisa dikejar-kejar Pak ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, Nggak boleh mancing, nggak boleh. Padahal ya. Itu dilarang. Itu kan harus dilestarikan. Iya. Nah setelah agak dewasa nih sih pernah naik tuh ke HI. HI kan itu 14 tingkat ya. Iya. Ke tingkat 4 saya pernah naik. Tuh ada teman sok banget di situ. Dia bilang, net. Dia sambil ngobrol jalan, kan kacanya tuh tebal-tebal, hampir segini ada tuh kacanya, sekitar berapa ya, 40 sentian lah. Kan nggak kelihatan jalan tuh, kayaknya melongkong aja ke sana deh. Benjol deh kejedot, benjol. Di sananya nggak ada kaca kali dia lari gitu. Iya. Dia orangnya sok tahu. Nah, Malah ada tempat sampah, dia bilang, net, tuh tau nggak? Tuh tempat kue, tuh tempat roti. Nyengir semua orang yang di belakang gue. Itu tempat sampah, dia bilang tempat roti. Nah makanya tingkat 4 saya pernah masuk ke HI. Terus ke tingkat 14 pernah. Mobil itu kecil-kecil kayak gini nih, kayak warna api di bawah. Oh, iya. Nah sebelahnya itu ada Balirom. Balirom itu bioskop. Saya pernah nonton juga di situ, di Balirom. Wah like apa ini apa tadi layarnya itu tertutup. Nanti kalau misalnya mau main dibuka. Buka ya. Nah, Biasa. yang sering saya tuh ke Sleepy, nonton di Sleepy. Layarnya itu film India semua. India tuh. Nah sininya gang Longseng. Nah, dari Sleepy itu kalau kita mundur ke sini kita bisa ke Senayan. Ke Patal Senayan sampai itu ke Senayan. Jadi saya tuh kemana ya tak belum tahu gitu. Dari Senayan kita nih misalnya mau pulang, udah aja jalan Ben Hill. Iya. Ben Hill terus jalan Petojo. Dari Petojo terus ke Pintu Air. Bukan Petojo, Ben Hill, nah baru ke Pintu Air. Pintu Air Tenabang itu kan ada kali Tenabang. Iya. Yang disebutnya Gili-Gili itu. Nah itu kita tinggal masuk ke Gang Buana. Udah sampai ke rumah. Jadi kemana-mana itu jalan. Jalan sama anak-anak nonton. Iya. Kadang-kadang nggak pakai sendal. Iya. pakai sendal. Zaman dulu ya. Nah, terus kita punya teman luar itu. Memang sih keseluruhan banyak anak-anak kolong itu bergaul di sana. Karena kita kan mendirikan waktu itu. Setelah itu kita mendirikan studio amatir. Ini apa? Radio. Iya. Oh, radio. Oh, berarti udah pemuda ya. Ya, udah pemuda itu. Jadi kalau malam minggu ada sampai sekitar 60-40 orang lah kumpul di situ. Itu anak kolong semua tuh. Nah kita siaran juga di situ. Makanya saya kalau misalnya lagu-lagu lama itu saya tahu. Malah ada lagu yang paling berkesan hati saya tuh lagu The Beatles. Oh, debat. Nah, The Beatles. Iya. Judulnya Hey Jude. Saya kalau misalnya lagi jalan ke kampung-kampung atau ke rumah-rumah gitu ya, di dalam ada yang nyetel radio, lagu itu, Lagu. saya diam dulu. Coket dulu Pak. Enggak dia menikmati betul lagu itu tuh. Nah selesai, ya baru pulang. Sama lagu satu lagi dari The Beatles, The Long Winding Road, judulnya. Nah bikin studio itu saya tuh beli kaset, bukan kaset piringan hitam, Piringan mah ya dulu. piringan hitam, speed 32 sama speed 45. Kalau yang 45 tuh yang kecil-kecil segini, Ya. 32 yang Besar besar. itu ya. Tapi satu album itu cuma 12 lagu. Oh, setelah album itu. 96 tuh. Nah kalau anak-anak bilang, ada lagu baru, beli itu. Beli itu. Makanya kalau saya lagu tuh The Beatles, The Rolling Stone, Nazareth, Led Zeppelin, Shocking Blue, CCR, Uriah Heep, terus yang solo-solo dari Johnny Winter, Ya. Shocking Blue tuh, tahu saya semua. Tahu semua. Yang bawa ini, terus ini gitu. Tapi kalau apa lagunya sih enggak Enggak. gitu. Ya cuma albumnya juga bisa dipraktekin. Lumayan namanya. Kalau bisa dipraktekin nanti bisa. Terus band-band yang ada di Indonesia tuh. Pertama itu kan Empat Nada. Oh, Pak Tanda. Nah, grup lama ya, Empat Nada, Pancanada, terus kesini-sininya tuh Kus Plus, Demensis, Palmbras. Nah, Deloitte juga itu sebelum ganti nama Deloitte itu Rhapsodia namanya, grup Rhapsodia. Bubar semua masuk ke Deloitte. Black Brothers tuh. Terus yang ini apa? Aka tuh. Band Aka
Oh, ada band apa? Aka itu yang Aka tuh si Bucok Harahap. Nah tuh saya main studio itu selama 2 tahun. Kalau yang dari Bandung itu cuman kalau nggak salah waktu itu 2 grup. Bandung itu pertama Bimbo, terus yang kedua ini The Rollies. Itu dari Bandung. Ya kebanyakan memang didominasi itu dari Bandung. Dari Bandungnya. Makanya waktu saya muda dulu, kalau istilah berantem itu berantem, kita 1 lawan 1, tanding gitu. Ya modal saya ceritain itu kalau misalnya taluk ya, ampun ya udahan gitu ya. Nggak ada dendam. Nah makanya situ waktu itu ya istilahnya geng-gengan lah. Sampai anggota kita tuh banyak gitu ya. Tiap malam tuh begadang terus. Setelah di studio itu kacau lah. Di studio itu yang macam-macam segala macam ada. Presto juga banyak. Pada gue pesta, karena anak tolong kan dekat komplek Hankam saya tuh, jadi yang pangkat bapaknya tuh Letko, Kolonel sampai Brigjen tuh ada di situ. Makanya ada tuh anak Brigjen si Wiwit itu, ya dekat benar sama saya, dekat dah gitu. Makanya saya kalau misalnya Jakarta ya tahu dah gitu, dikit-dikit mah sampai ke daerah apa tuh Jalan Sabang. Tanah Abang, Kota Tanah Abang sudah ya kita sendiri gitu ya. Itu di Tanah Abang tuh ada tempat pelacuran ada gitu. Ada di bawah itu namanya bongkaran. Iya. Itu kalau dibongkar 1 hari jadi lagi. Itu tempat kelas-kelas bawah ada itu. Yang namanya di bongkaran ya. Bongkaran. Bongkar jadi lagi ada lagi. Terus di ini apa di Kejompongan, Bongkaran, Tojo Enclek itu dulu tempat-tempat itu kan. Sama di ini Jati Baru, Jati Baru. Nah Jati Baru tuh udah kelas menengah atas ya. Cuma saya nggak demen main-mainin gituan. Saya lebih demen main anak-anak dah. Iya. Sebulan sekali saya ngebut ke puncak. Puncak Bogor. Ini puncak ke atas loh. Kita suka pakai jalan ini dari Petamburan, terus kita masuk ke Kebayoran Lama, terus Tanah Kusir, terus kesananya tuh Pasar Jumat, terus Ciputat, belok ke kanan itu yang ke Ciseeng. Kalau kita lurus ke Durian Seribu, Cinangka, Jampang, terus ini tuh yang kapal teh Atang Sanjaya itu Semplak. Dari Semplak itu langsung masuk ke Cibadak. Kita kadang-kadang suka pakai jalan Sukabumi mau ke puncak, kadang-kadang jalan puncak. Berangkat jam 5 subuh, 6 motor, pulang jam 12 malam. Itu motor yang top itu motor Honda 90. Motor 90-an ya. Kalau namanya apa, Pak? Honda 90. Kalau zaman sekarang itu zaman sekarang masih kinangka lah gitu. Oh iya. Top itu kalau punya gituan motor, kita jangan punya motor nih, punya sepeda aja. Udah bangga banget. Iya. Dulu kalau Bapak pakai motor apa? Motor Honda 90. Honda 90. Cuma setelah keluar CB 125, nah udah itu Bapak udah mulai berhenti, nggak suka ngebut-ngebutan lagi. Sungguh menarik ya Pak obrolannya, sampai lupa waktunya kita. Iya. Sampai jam berapa gitu ya, berbincang-bincang sama Bapak itu lebih sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman Bapak sendiri kepada kita, khususnya buat teman-teman semuanya. Bahwasanya dari mulai kecil sampai dewasa ya. Nanti kita lanjut lagi karena berhubung waktunya. Di lain waktu lah. Iya, di lain waktu lagi kita lanjut. Ya, di mana kita ada punya kesempatan tidak terikat dengan pekerjaan. Betul. Ya. Besok hari Senin kita kan harus. Iya, harus kerja lagi. Senin Selasa kita lagi lah besok. Iya. Oke, gitu. Ya, bisa segitu aja dari kita. Nah, ini saya akan memperkenalkan bahwasanya ini Bapak Inen alias Bang Bonet ya Pak? Bonet. Bang Bonet ya, Bang Bonet ini
bahwasanya ini sebagai produser kita di LSJ Selamanja, yang Ali, teman-teman yang ada di RT 3, RP 3 ya, yang ingin bergabung ke LSJ ataupun ke rumahnya bersilaturahmi, coba mampir aja ke sini. Supaya apa? Supaya suasana kita ataupun suasana yang ada di Lembur Selamanja ini supaya lebih enak ataupun berkembang. Betul kan? Apa? Di sini open. Open ya, open buka untuk semuanya ya teman-teman. Jadi Siap. jadi silahkan kalau mau ikut bergabung saja, terbuka untuk Jangan semua. malu-malu. Jangan malu-malu. Datang, apalagi anak-anak muda yang punya Iya, kreativitas, potensi dan sebagainya. punya potensi baik di dalam segi musik. Iya, Ya, musik terutama ada kita aja lah. Yang diutamakan itu untuk kita bikin channel. Iya, betul. Dan begini Pak Gus, kita itu tidak terbatas usia. Oh, tidak terbatas ya Pak ya. Bebas. Mau anak Anak kecil, pemuda, orang tua, cewek, ya, kayak gitu. cewek, mau cowoknya. Yang tidak punya potensi juga bisa belajar.